Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Aziza dari SMA Negeri 1 Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah. Saya dari kelas PBG dalam jabatan 002 Bahasa Indonesia kategori 2 tahun 2022 Universitas Jember. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong perwakilan pimpin doa terlebih dahulu. Ayo Mas Andi. Siap, doa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, di sini kan sekarang banyak yang kosong ya. Kursinya banyak yang kosong. Kemana semuanya? Perwakilan OSIS. Tinder kumpul, Bu. Ya sudah. Semuanya sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar, Ibu ingin tanya nih ke kalian semua. Di kelas ini adakah yang suka baca cerpen? Saya, Bu. Oke. Pernah nulis cerpen, Mbak? Pernah, tapi belum pede untuk sharing ke teman-teman. Oke, yang lain adakah yang pernah nulis cerpen? Belum pernah? Hanya sekedar baca ya? Kenapa sih Ibu tanya ke kalian terkait adakah yang pernah baca cerpen, adakah yang pernah nulis cerpen? Karena hari ini itu kita akan belajar menulis teks cerpen, di mana kalian akan baca teks hikayatnya dulu. Membaca teks hikayatnya dulu ya. Kemudian kalian ubah teks hikayat tersebut menjadi teks cerpen. Jadi tujuan pelajaran kita adalah mentransformasikan teks hikayat ke dalam teks cerpen. Di mana metode atau model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah project based learning. Jadi hasil akhirnya itu adalah teks cerpen kalian. Terus dengan strategi think, talk, write. Apa itu? Berpikir, berbicara, dan menulis. Oke, di sini nanti kalian akan berpikir, memahami ya. Berpikirnya memahami teks hikayat. Di mana di situ teks hikayat memiliki nilai-nilai seperti apa saja. Kemudian talk, berbicara. Kalian diskusi dengan kelompok nanti. Membicarakan isi hikayat yang kalian pahami seperti apa. Sharing dengan teman satu kelompok. Terus yang terakhir menulis. Kalian akan menulis teks cerpen secara individu. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak, oke. Paham ya? Oke, semuanya masih ingatkah kalian terkait dengan materi kita sebelumnya? Kita sebelumnya sudah belajar apa? Iya, teks hikayat yang seperti apa? Apanya? Karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat. Nilai. Terus?
Pembahasaan teks hikayat, terus apa lagi? Perbedaan teks hikayat dan cerpen. Perbedaan hikayat dengan cerpen, oke. Kita kan sudah belajar karakteristik hikayat, kemudian apalagi nilai-nilai hikayat, terus perbedaan hikayat dan cerpen. Coba siapa yang bisa menjelaskan perbedaan teks hikayat dan teks cerpen? Ya, coba Mas Andi. Perbedaan teks hikayat dan cerpen ada pada bahasa yang digunakan. Bahasa dalam teks hikayat masih banyak menggunakan kata arkais, di mana kata tersebut sudah tidak atau sangat jarang digunakan saat ini. Oke, beda ya. Bahasa yang digunakan cerpen dengan hikayat itu beda. Kalau hikayat menggunakan bahasa Melayu, kalau cerpen sudah menggunakan bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Nah, apa sih kaitannya materi sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari? Ada yang tahu? Ada tidak? Tidak tahu? Ya, kalau kalian tidak tahu teks cerpen itu seperti apa, teks hikayat itu sendiri seperti apa, bagaimana kalian akan menulis teks cerpennya? Iya kan? Jadi kalian harus tahu dulu. Makanya kemarin kalian sudah belajar perbedaan teks cerpen dan teks hikayat. Selain bahasanya, ada alurnya juga berbeda. Tapi ada kesamaan ya. Kesamaannya apa? Kesamaan hikayat dengan cerpen apa? Nilai-nilai. Nilai-nilai, betul sekali. Mengandung nilai-nilai yang sama. Ada nilai pendidikan, terus apa lagi? Moral. Sosial. Budaya. Agama, oke. Masih ingat ya? Oke, semuanya perhatikan. Nah, di sini Ibu punya video. Video ini terkait dengan materi. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan saat kalian mengalih wahanakan teks hikayat menjadi teks cerpen. Jadi silakan kalian simak dengan seksama, catat poin-poin pentingnya di buku catatan kalian. Sudah siap? Belajar bahasa Indonesia. Langkah mengubah teks hikayat ke dalam bentuk cerpen itu ada 5. Yang pertama yaitu bacalah teks hikayat dengan cermat, kemudian pahami isi yang terkandung di dalamnya. Tandai kata arkais dan artikan. Ubahlah isi hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan bahasamu sendiri, kemudian susun teks cerpen dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan terakhir adalah baca ulang teks cerpen yang sudah dibuat. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam mengubah isi cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen itu yang pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Karena di dalam hikayat itu alurnya kan alur berbingkai, sedangkan alur pada teks cerpen itu alurnya alur tunggal, jadi harus diubah terlebih dahulu alurnya. Yang kedua, gunakan bahasa Indonesia saat ini. Saat mengubah hikayat menjadi cerpen, silakan gunakan bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga, gunakan gaya bahasa yang sesuai. Yang keempat, tetap pertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nah, untuk poin keempat ini itu harus ada. Kenapa? Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat itu sangat penting. Yang namanya cerpen itu harus memiliki amanah yang ingin disampaikan kepada pembaca. Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung harus dipertahankan.
Oke. Sudah ya? Nah, informasi apa saja sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Angkat tangan. Langkah-langkah mengubah teks hikayat ke teks cerpen. Oke, ada langkah-langkah mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen. Apa saja langkah-langkahnya? Apa Mas Tegar? Informasi yang dapat saya dapatkan itu langkah-langkahnya itulah baca teks tersebut, pahami isinya, Oke. tandai kata arkais, mengubah kata arkais menjadi cerpen, menyusun cerpen, dan terbentuk. Dan terbentuk. Salah, yang terakhir belum nyata Bu. Oke, siapa yang bisa menambahkan? Coba diulangi. Baca dan pahami isi teks hikayat. Oke. Lalu tandai kata arkais dan artikan. 3. Mengubah isi teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. 4. Menyusun teks cerpen dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung. 5. Membaca ulang teks cerpen yang sudah dibuat. Oke. Terus selain langkah mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen, ada apa lagi tadi? Hal yang harus diperhatikan Yang mana? dalam mengubah isi cerita. Ada hal yang harus diperhatikan saat mengubah isi ceritanya ya. Apa saja yang harus diperhatikan? Saya mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal, menggunakan bahasa Indonesia saat ini, menggunakan gaya bahasa yang sesuai, tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Sudah jelas ya? Sudah. Oke. Oke. Baik, sekarang saatnya bergabung dengan kelompok masing-masing karena di sini ada 18 siswa. Berarti kita bentuk menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Kelompok 1 nanti duduk di sini, kelompok 2 sebelah sana, kelompok 3 dan kelompok 4 sebelah sini. Ada yang 4 anak, ada yang 5 anak. Sudah menentukan siapa anggotanya kan? Sudah. Oke, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan. Bawa buku paketnya sekalian. Bawa buku paketnya sekalian, ayo. Ini tetap di sini ya. Anggotanya mana? Ini anggotanya. Terus coba mejanya digabungkan, bentuk menjadi kelompok ya. Oke, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing ya? Baik, di sini Ibu punya lembar kerja sebagai panduan kalian berdiskusi. Ibu bagikan ya. Oke, sudah semua? Sudah. Baik, dari lembar kerjanya perhatikan dulu ya. Perhatikan ke depan semuanya dulu. Nah, dari lembar kerjanya itu ada tugas kelompok, ada tugas individu. Di mana tadi kan strategi yang Ibu sampaikan di awal, itu ada think, berpikir. Nanti kalian harus bisa memahami isi cerita hikayat si miskin. Nanti itu di situ sudah ada teksnya. Jadi nanti silakan kalian baca, pahami isinya. Kemudian tentukan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat si miskin tersebut. Terus nanti kalian juga harus scan untuk menjawab pertanyaan tersebut, scan barcode-nya menggunakan HP masing-masing perwakilan kelompok. Nah, pada tahap yang berbicara itu silakan nanti kalian diskusi terkait dengan alur cerita hikayat si miskin dengan bahasa kalian sendiri. Menurut kalian itu alurnya seperti apa sih? Ceritanya seperti apa? Silakan dalam kelompok kalian diskusikan.
Nah, tugas individunya yaitu sesuai tujuan kita adalah mengalihwahanakan atau mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen. Dari hikayat si miskin kalian akan ambil inspirasinya, nilai-nilainya menjadi cerpen kalian secara individu. Asli buatan kalian. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, di sini Ibu akan putarkan audio juga, audio hikayat si miskin. Selain kalian sudah Ibu berikan teksnya, kalian yang suka baca silakan sambil baca. Ibu sudah sediakan audionya. Jadi sambil dengarkan, sambil menyimak tulisannya. Oke? Sudah siap? Di kelas bahasa. Belajar bahasa Indonesia. Hikayat si miskin. Ini hikayat cerita orang dahulu kala sekali peristiwa Allah menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Maka adalah seorang miskin laki bini berjalan mencari rezekinya berkeliling negara antah berantah. Adapun nama raja di dalam negara itu, Maharaja Indradewa. Namanya terlalu amat besar kerajaan Baginda itu. Beberapa raja di tanah dewa itu takluk kepada Baginda dan mengantar upeti kepada Baginda pada setiap tahun. Hatta, maka pada suatu hari Baginda sedang ramai dihadapi oleh segala raja-raja, menteri, hulu balang, rakyat sekali di penghadapannya. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang, si miskin laki bini dengan rupa pakainya seperti dimamah anjing rupanya. Maka orang banyak itu pun ramailah ia tertawa seraya mengambil kayu dan batu. Kau dilemparilah akan si miskin itu kena tubuhnya habis bengkak-bengkak, segala tubuhnya pun berlumur dengan darah. Orang pun gemparlah. Maka titah Baginda, apakah yang gempar di luar itu? Oke, semuanya perhatikan. Tadi kalian sudah baca ya? Sudah baca ya? Sudah menyimak ya? Sudah. Tadi hikayat si miskin itu isinya seperti apa? Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat si miskin itu nilai apa saja yang kalian temukan? Silakan kalian scan barcode-nya, jawabannya kalian kirim di situ. Silakan. Perwakilan kelompok saja ya. Bukan hikayat emang kayak apa ya? Kan ia pun itu di dalam hutan. Setelah siang hari, ia pun pergi berjalan masuk dalam negeri mencari rezekinya. Setelah diusir, mereka pun pergi ke dalam hutan dan tinggal di sana. Semuanya perhatikan. Di sini ada yang menjawab bahwa teks hikayat si miskin menceritakan tentang kisah kehidupan si miskin yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan istrinya yang terbilang kompleks atau banyak tantangan yang harus dilaluinya. Istrinya terbilang kompleks atau banyak tantangan, iya. Jadi kisah si miskin itu, si miskinnya memiliki banyak sekali tantangan. Sudah gitu, selain kebutuhan hidupnya yang susah, ternyata istrinya minta apa?
Ngidam dan ngidamnya seperti apa? Meminta buah mempelam yang di istana raja. Jadi tantangan sekali ya. Terus itu inti cerita hikayatnya ya. Kemudian di sini ada nilai yang terkandung di dalam hikayat tersebut, yaitu nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosialnya itu yang seperti apa? Seperti apa, yo? Nilai sosialnya seperti apa? Raja yang menolong si miskin. Kemudian kalau moral yang seperti apa? Pantang menyerah. Yang pantang menyerah, oke. Terus tadi kayaknya ibu. Oke, semuanya perhatikan. Nah, setelah kalian sudah diskusi terkait dengan apa yang kalian pahami tadi, isinya, inti cerita si miskin, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat si miskin. Sekarang silakan kalian diskusi dengan kelompok masing-masing, apa sih yang kalian pahami dari hikayat si miskin secara alurnya, jalan ceritanya. Ya, jalan cerita dari hikayat si miskin yang kalian pahami itu seperti apa? Silakan kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Menurut saya itu seperti ini, misalkan ya. Terus menurut yang lain beda lagi. Barangkali kan seperti itu karena teks hikayat ada kata arkais, di mana kalian harus berpikir lebih apa? Lebih kritis, betul, untuk memaknai. Betul, lebih kritis untuk memaknai apa? Isi ceritanya. Gitu ya. Nah, silakan kalian mulai diskusi. Tahu Pak. Yang berkelana untuk mencari makanan. Tapi si suami itu tidak mau karena takut dengan raja. Akhirnya dia pergi ke pasar untuk meminta buah pelam terhadap Tuhan yang sudah busuk. Selalu meminta-minta. Istrinya menolak, tetapi istrinya menolak karena buah tersebut bukan buah membelam yang berada di kamar raja. Alhasil, karena suami yang membawa miskin dan sini sebenarnya udah bagus mendapatkan Iya. Ternyata si cewek itu mungkin tidak mantre. Iya. istrinya meninggal. Jangan maaf. Oke. Siapa yang berani menceritakan kembali dengan bahasa sendiri? Oke, Mas Tegar, silakan. Saya Bu Rizky Tegar. Ini kalau lengkap maaf ya Bu, soalnya saya mendapatkan hasil dari bacaan. Diawali dengan si miskin atau sepasang suami istri yang berkelana mencari tempat tinggal dan mencari suap nasi. Mereka meminta-minta atau di pasar, komplek, atau bahasanya masih komplek kayak gitu lah. Di pasar, dimanapun yang berada tetap meminta-minta untuk mencari suap nasi karena yang meminta-minta tidak menemukan sebuah pekerjaan. Setelah sekian lamanya lontang-lantung, didapatinya istrinya mengandung 3 bulan lamanya mencari buah mempelem yang berada di pasar dengan cara meminta dan diberikan kepada sang istri tercinta. Oke, tepuk tangannya mana? Luar biasa ya, detail sekali. Tadi di awal kalian juga sudah menyebutkan bahwa di dalam hikayat si miskin terdapat nilai moral dan nilai sosial. Nah, dari 2 nilai tersebut, silakan kalian kembangkan menjadi teks cerpen
Ya, kembangkan menjadi teks cerpen. Tapi saat kalian mengembangkan teks cerpen, sebelumnya kalian harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Silakan kalian buat kerangkanya terlebih dahulu. Ingat, yang namanya teks cerpen itu ada unsurnya, yaitu harus ada tokoh, harus ada apa lagi? Latar. Waktu. Ya, latar kan latar waktu, tempat, suasana. Terus harus ada amanat, konflik, harus ada konfliknya. Terus harus ada apa lagi? Kalau alur teks cerpen itu kan pertama kalian ada perkenalan dulu, kemudian munculnya masalah, puncak masalah, penurunan masalah, dan hasil akhir dari ceritanya mau seperti apa. Seperti itu. Silakan kalian tentukan, pokoknya harus ada unsur pembangunnya. Tadi harus ada tokoh. Tidak mungkin yang namanya cerita tidak ada tokohnya kan? Harus ada tokoh, harus ada konflik. Konflik teks cerpen itu cukup satu, tidak usah banyak-banyak. Kalau banyak namanya novel. Intinya harus ada perkenalan, kemudian harus ada munculnya masalah, puncak masalah, penurunan masalah, hasil akhir. Dan yang harus kalian kembangkan itu berdasarkan nilai yang ada di Hikayat Si Miskin. Silakan buat kerangkanya menggunakan Canva ya, biar nanti kalian tinggal kirim saja dan ditampilkan, itu lebih menarik. Baik, untuk kerangkanya sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, silakan kalian kembangkan menjadi teks cerpen secara individu. Silakan nulisnya di Microsoft Word kalian, di HP, pakai HP aja, karena agar lebih mudah dikirim ke ibu, ya. Biar nanti ketika presentasi bisa ditayangkan, seperti itu. Silakan kerangka yang tadi kembangkan menjadi teks cerpen yang utuh. Ini bener nggak nih? Orientasinya bener nggak nih? Oh bener kayaknya deh. Uangnya itu dikembalikan ke keluarganya nenek itu, jadi bukan buat manusia silvernya. Kan di sini diceritain manusia silvernya itu dapat amplop coklat. Sudahkah kalian selesai menulis teks cerpen?
Sudah semua ya? Tadi sudah saling memberikan saran di kelompok masing-masing? Sudah saling koreksi? Dari segi isi kemudian tata bahasanya sudah? Oke, kalau sudah kita coba ya, kita coba perwakilan kelompok presentasi. Biar nanti kelompok yang lain bisa menyaksikan karya kalian dan kelompok lain bisa juga memberikan saran untuk kalian. Silakan, siapa yang berani presentasi? Saya. Oke, silakan. Sebelumnya sudah dikirim ya? Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan cerpen yang saya buat dengan judul Manusia Silver. Saya akan menyampaikan ceritanya secara singkat. Jadi, hidup manusia silver itu tidak mampu sehingga ia bekerja menjadi manusia silver. Dia mempunyai anak dan pada suatu hari ketika ia sedang bekerja meminta uang di jalanan, ia tertabrak oleh pengendara motor. Namun sayangnya pengendara motor itu tidak mau bertanggung jawab. Orang-orang yang mengetahui hal tersebut memberitahukan kepada manusia silver beserta anaknya. Lalu manusia silver dan anaknya diberi amplop dan di amplop itu berisikan uang. Mereka mengambilnya dan menggunakan uang tersebut untuk biaya kehidupan mereka agar jauh lebih baik. Oke, sekarang waktunya sesi tanya jawab dan sesi memberikan komentar, saran. Silakan. Saya bukan memberikan pertanyaan apa itu, saya hanya ingin berkomentar. Jadi kan di kata-katanya Mbak Ida, tadi ada kata mengambil amplop, itu harusnya menerima. Terima kasih atas sarannya. Oke. Luar biasa ya, tepuk tangannya mana untuk saran dari Mas Tegar. Selanjutnya siapa lagi yang mau memberikan saran, komentar atau tanya? Ayo. Saya, Bu. Mbak Ais. Saya akan memberikan kritikan terhadap penulisan cerpennya. Itu kan paragraf, jadi harusnya agak menjorok. Iya, kalau paragraf harusnya menjorok ya. Terus? Ada lagi? Sudah, terima kasih. Oke. Tepuk tangannya untuk kritik dari Mbak Ais. Selanjutnya, adakah yang mau memberikan saran lagi? Ya Bu, saya mau memberi saran kepada Mbak Indah. Menurut saya kalau penulisan cerita pendek itu dari yang saya tahu itu penulisannya paragrafnya itu rata tengah. Ini kan masih samping kan Bu, masih kayak gimana yang tulisannya menjorok juga banyak. Saya lihat salah satunya yang tulisannya salah itu kata Allah, bukan seharusnya Allah pakai kata Bu. Nah, itu yang saya mau bilang tak Indah tadi saran. Allah. Oke. Terus ada lagi? Saya, Bu. Itu alurnya berbingkai atau alur tunggal? Alurnya berbingkai atau alur tunggal? Alur dalam cerpen yang saya buat adalah alur tunggal. Alur tunggal yang seperti apa? Alur tunggal yang maju. Yang maju. Oke, ada pertanyaan lagi tidak? Tidak. Oke, kalau tidak diakhiri Mbak Indah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah tadi dari hasil presentasinya Mbak Indah di sini benar, tadi banyak sekali saran ya dari segi penulisan yang paragraf harusnya menjorok, kemudian tadi tata bahasanya ya, kemudian apalagi tadi segi alurnya sudah betul ya, sudah betul. Kalau dari segi ceritanya
Sudah betul? Struktur alurnya? Sudah ada konfliknya? Sudah. Kemudian yang tadi masih kurang. Ketika menulis dialog, ingat-ingat sebelum tanda petik itu kan ada tanda titik di situ. Mbak Indah nulisnya ya? Iya. Harusnya pakai koma. Dengerin itu. Gitu ya? Ibu. Gitu. Jadi seperti itu dari hasil presentasinya Mbak Indah. Yang lain pun silakan dicek lagi teks cerpen yang sudah kalian buat. Oke, dari hasil apa yang kita pelajari hari ini, kira-kira kesimpulannya apa ya? Ya Bu, kesimpulannya saya dapatkan itu satu, mengubah langkah-langkah mengubah teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Lalu hal yang harus diperhatikan dalam mengubah isi cerita hikayat ke bentuk cerpen. Oke, hal yang perlu kita perhatikan apa saja tadi simpulannya? Saya Coba Mbak Indah. mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal, Oke. menggunakan bahasa Indonesia saat ini, menggunakan gaya bahasa yang sesuai, tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Oke, jadi simpulannya harus tetap ada nilai-nilai ya. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat, yang terkandung di dalam cerpen kalian itu sangat penting sebagai bahan pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sudah bisa dipahami? Bisa. Semuanya. Tadi kata kalian menyenangkan, mudah dipahami ya. Nah, sekarang karena Ibu juga butuh refleksi juga, selain refleksi dari Ibu, juga Ibu butuh kalian merefleksi apa yang kita pelajari hari ini. Silakan kalian scan barcode-nya, di situ ada beberapa pertanyaan refleksi diisi. Ya, silakan. Sudah? Oke, kalau sudah, jadi gini. Tadi kalian sudah mengubah hikayat menjadi teks cerpen. Di mana ketika kalian mengubah teks hikayat menjadi cerpen itu harus tetap mempertahankan nilai-nilai di dalamnya, entah itu nilai pendidikan, sosial, budaya, religi, ya. Intinya dari teks cerpen yang sudah kalian buat, kemudian tadi sudah banyak saran-saran, silakan kalian benahi lagi sesuai dengan saran dan masukannya tadi ya. Benahi lagi, nanti kirim ke link yang sudah Ibu share di grup. Segera kirim, karena harapan Ibu dari teks cerpen kalian ketika sudah Ibu cek lagi, itu cerpen yang kalian buat layak diterbitkan, entah itu terbit secara online ataupun secara cetak gitu ya, secara cetak. Ada cerpen kalian yang layak terbit, lumayan misalkan dapat 20 cerpen diterbitkan menjadi antologi cerpen, kan lumayan sekali. Bisa dititip ke perpustakaan, bisa jadi bacaan teman-teman yang lain. Makanya dalam menulis cerpen kita harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak juga membaca. Paham ya? Itu pesan Ibu. Jadi jangan sampai kalian bosan untuk membaca. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu minta tolong perwakilan pimpin doa lagi, baca hamdalah. Siap gerak untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Baca hamdalah bersama-sama, mulai. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan pesan Ibu yaitu jangan bosan-bosan membaca. Kemudian tolong jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, dan harus tetap bahagia biar selalu sehat. Karena kuncinya sehat itu bahagia. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.